Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang poin-poin makalah kami dari kelompok 6, yaitu desain dari mata kuliah desain pembelajaran, yang judulnya tentang model-model pembelajaran PAI. Secara umum, istilah model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan suatu kegiatan. Dalam pengertian lain, model ini juga diartikan sebagai barang atau benda tiruan dari benda sesungguhnya. Misalnya, globe merupakan bentuk dari bumi. Selanjutnya ialah model digunakan untuk menunjukkan pengertian pertama sebagai kerangka proses pemikiran. Jadi, model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dan penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Herbert Simon mengartikan desain sebagai proses pemecahan yang memiliki tujuan untuk mencapai solusi terbaik dalam memecahkan masalah dengan memanfaatkan informasi yang ada. Sedangkan para ahli dalam bidang perencanaan merumuskan definisi bahwa desain adalah salah satu aspek dari proses pengembangan yang terdiri dari 6 fase. Yang pertama adalah riset atau analisis, yang kedua desain, yang ketiga produksi, yang keempat distribusi, yang kelima utilisasi, dan yang keenam eliminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan yang poin B, macam-macam model desain pembelajaran PAI. Yang pertama itu ada model dari Briggs. Pengembangan instruksional Briggs ini berorientasi pada rancangan sistem. Kemudian, sasaran guru yang akan bekerja sebagai perancang kegiatan instruksional, maupun tim pengembang instruksional yang anggotanya itu meliputi guru, administrator, ahli bidang studi, ahli evaluasi, ahli media, dan perancang instruksional. Prinsip keselarasan antara lain model pengembangan instruksional Briggs ini, tujuan yang akan ia capai, strategi untuk mencapainya, evaluasi keberhasilannya, dan yang kedua itu model Gerlach dan Eli. Model CAM, model desain sistem instruksional yang dikembangkan oleh CAM merupakan model yang berbentuk siklus. Menurut CAM, pengembangan desain sistem pembelajaran terdiri atas komponen-komponen yang dikembangkan dan dengan kebutuhan, tujuan, dan berbagai kendala yang timbul. Model sistem instruksional yang dikembangkan CAM ini tidak ditentukan dari komponen mana seharusnya guru memulai proses pengembangan. 4. Model Benetti. Model desain sistem pembelajaran dari Benetti berbeda dengan model CAM. Model ini memandang bahwa penyusunan sistem instruksional dan dilakukan melalui tahapan-tahapan yang jelas. Terdapat 6 tahap dalam mendesain suatu program pembelajaran, yakni yang pertama, A. Menganalisis dan merumuskan tujuan, baik tujuan pengembangan sistem maupun tujuan spesifik. B. Merumuskan kriteria tes yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 3. Menganalisis dan merumuskan kegiatan belajar. D. Merancang sistem, yaitu kegiatan menganalisis sistem setiap komponen sistem dan mengatur penjadwalan. E. Mengimplementasi dan melakukan kontrol kualitas sistem. F. Mengadakan perbaikan dan perubahan berdasarkan hasil evaluasi. 5. Model Dick and Cherry. Seperti desain model Benetti, dalam mendesain pembelajaran model Dick and Cherry harus dimulai dengan mengidentifikasi tujuan pembelajaran umum. 6. Model PPSI, produk pengembangan sistem instruksional, adalah model yang dikembangkan di Indonesia untuk mendukung pelaksanaan kurikulum 1975. PPSI berfungsi untuk mengefektifkan perencanaan dan pelaksanaan program pengajaran secara sistematis untuk dijadikan sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. PPSI terdiri dari 5 tahap,
Yang pertama A. Merumuskan tujuan, yakni kemampuan yang harus dicapai oleh siswa. Ada 4 syarat dalam perumusan tujuan ini, yakni tujuan harus operasional, artinya tujuan yang dirumuskan harus spesifik atau dapat diukur, berbentuk hasil belajar, bukan proses belajar, berbentuk perubahan tingkah laku, dan dalam setiap rumusan tujuan hanya satu bentuk tingkah laku. B. Mengembangkan alat evaluasi, yakni menentukan jenis tes dan menyusun item soal untuk masing-masing tujuan. Alat evaluasi disimpan pada tahap kedua setelah perumusan tujuan untuk meyakinkan ketepatan tujuan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. C. Mengembangkan kegiatan belajar mengajar, yakni merumuskan semua kemungkinan kegiatan belajar dan menyeleksikan kegiatan belajar perlu ditempuh. D. Mengembangkan program kegiatan pembelajaran, yakni merumuskan materi pelajaran, menetapkan metode, dan memilih alat dan sumber pelajaran. Yang terakhir E. Pelaksanaan program, yaitu kegiatan mengadakan prates, menyampaikan materi pelajaran, mengadakan psikotes, dan melakukan perbaikan. C. Desain pembelajaran pendidikan agama Islam. Desain pembelajaran pendidikan agama Islam yang baik adalah 1. Menentukan tujuan pengajaran pendidikan Islam. Adapun tujuan secara umum, pendidikan agama Islam adalah bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan peserta didik tentang agama Islam. Yang kedua, menentukan materi pengajaran atau bahan ajar di dalam pendidikan agama Islam. Yang ketiga, menentukan pendekatan dan metode mengajar dan strategi yang akan digunakan agar bisa menyesuaikan dengan keadaan peserta yang diajar. Yang keempat, media pengajaran. Dan yang kelima, evaluasi keberhasilan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menerima pelajaran yang telah diberikan oleh pengajar pendidikan agama Islam. Demikian presentasi makalah kami dari kelompok 6. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.